Silvia Nur Ramadhani, NIM 8604633003, Prodi PKSD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau mendengar kata pilar, biasanya kita membayangkan tiang penyangga sebuah bangunan kan? Nah, dalam dunia pendidikan pun juga begitu. Pilar pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau penopang utama yang membuat sistem pendidikan tetap kuat dan memiliki arah yang jelas. Tanpa adanya pilar yang kuat, pendidikan akan mudah kehilangan tujuan dan sulit membentuk generasi yang berkualitas. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang pemikirannya masih sangat berpengaruh sampai sekarang adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan memiliki prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ki Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkaso, Tutwuri Handayani. Prinsip pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Menurut saya, prinsip ini sangat penting karena guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi contoh bagi peserta didik. Mulai dari sikap, perilaku, dan cara berbicara guru seringkali ditiru oleh siswa. Di era digital seperti sekarang, keteladanan itu juga berlaku dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Guru perlu menunjukkan bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak, menghargai orang lain saat berkomunikasi online, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain guru, sebenarnya orang tua juga punya peran penting dalam memberikan teladan kepada anak loh. Terutama karena sekarang anak-anak sangat dekat dengan gadget sejak usia dini, jadi pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga. Prinsip kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat. Maksudnya, guru harus hadir bersama peserta didik untuk memberikan motivasi dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Menurut saya, prinsip ini sangat relevan dalam pembelajaran zaman sekarang, terutama ketika pembelajaran dilakukan secara daring atau menggunakan teknologi digital. Saat pembelajaran online, banyak siswa merasa bosan, kurang fokus, bahkan kehilangan semangat belajar. Karena itu, guru dituntut lebih kreatif dalam mengajar. Misalnya dalam menggunakan video pembelajaran yang menarik, kuis interaktif, permainan edukatif, atau diskusi kelompok secara online. Dengan begitu, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Prinsip ketiga yaitu Tutwuri Handayani, berarti dari belakang memberi dorongan. Artinya, guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mereka bisa berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Menurut saya, prinsip ini sangat penting di era digital karena sekarang siswa bisa belajar dari banyak sumber, tidak hanya dari buku atau guru di kelas. Namun, karena informasi di internet sangat luas, peserta didik juga perlu dibimbing agar mampu berpikir kritis dan memilih informasi yang benar. Guru harus membantu siswa supaya tidak mudah percaya pada hoaks, tidak terpengaruh konten negatif, dan tetap menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Walaupun teknologi memberikan banyak kemudahan dalam pendidikan, penerapannya juga memiliki tantangan. Salah satunya kecanduan gadget dan media sosial membuat sebagian siswa lebih fokus pada hiburan dibanding belajar. Selain itu, interaksi sosial secara langsung juga mulai berkurang karena terlalu sering berkomunikasi lewat layar. Masalah lainnya adalah masih adanya kesenjangan akses pendidikan digital. Tidak semua siswa memiliki fasilitas internet atau perangkat yang memadai untuk belajar online. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia agar teknologi bisa dimanfaatkan secara merata. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nilai keteladanan, semangat belajar, dan dukungan kepada peserta didik tetap menjadi fondasi penting meskipun zaman terus berubah. Teknologi seharusnya menjadi alat pendukung pendidikan, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengejar nilai akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter, sikap, dan kemampuan peserta didik agar siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak.